home atau yang sebagainya gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau, custom home seperti itu juga bisa. Nah, ini kalau di debug mode itu, mereka akan ketika ada perubahan dan teman-teman save itu nanti otomatis akan, servernya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman akses itu, URL-nya bakal nggak bisa gitu ya. Nah, teman-teman perlu akses, URL yang sudah terdaftar gitu ya. Mungkin, di sini home, nah seperti itu. Jadi, itu untuk mengkonfigurasinya gitu ya. Nah, kemudian di sini, ada fungsi yang di situ meng-handle ketika kita, panggil URL yang berisi home ini, nanti, dia akan meng-handle, fungsi yang, ada di bawahnya. Nah, mungkin kalau kita bikin bikin routing lagi gitu ya, routing lagi up.route, kemudian mungkin eee, dengan route apa ya, ping gitu ya, setting kemudian def ping. Nah, seperti ini, ketika teman-teman nanti panggil di URL setting, nanti otomatis akan mengarahkan ke, fungsi yang ada di bawahnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian, ada salah satu, apa ya, eee, yang fungsi yang ada di root ini juga gitu ya. Jadi dia bisa meng-handle, parameter yang kita masukkan di, URL. Nah itu, caranya dengan menggunakan, tanda, kurang kurang dari dan lebih dari gitu ya. Nah di tengah-tengahnya ini dikasih, variabel yang akan, kita gunakan. Misal di sini, user gitu ya, kita akan bikin, page untuk user, kemudian di sini, di fungsinya sini, kita berikan, parameter user juga untuk mengambil, parameter yang kita masukkan dari, URL-nya seperti itu. Nah, di sini kita akan memberikan custom-nya, ini kemudian value user, masih, bentar, untuk formatting. Oh, enggak. Ya mungkin, kita langsung ke user gini aja ya. Pattern user, nanti akan otomatis, hmm, ada kesalahan oh ini masih sama teman-teman. Jadi, kalau sama nanti otomatis dia akan error. Oke, errornya di situ. Oke, sudah bisa. Nah, ketika kita ketikkan URL-nya itu user, kemudian, parameter yang kita masukkan gitu ya, misal di sini central i gitu ya. Nah, dia akan, menampilkan parameter yang, kita berikan gitu ya.
Nah, kurang lebih seperti itu untuk, routing gitu ya. Itu kemudian, untuk selanjutnya itu untuk routing ini, teman-teman bisa baca di sini untuk, terkait routing gitu ya. Ini di sini penggunaan, parameter tuh. Nah kemudian, di sini mungkin aku langsung aja, jelasin untuk penggunaan ketika, teman-teman pengen, gunakan templating gitu ya. Mungkin teman-teman pengen bikin, web yang dinamis gitu ya, web dinamis, teman-teman butuh, yang namanya templating untuk lebih lebih apa ya, ringkas gitu ya. Oke, nah untuk, nama folder yang standar gitu ya di Flash ini untuk menghandle file-file statik seperti CSS atau JavaScript itu menggunakan, folder yang namanya statik gitu ya. Nah ini, memang udah aturan dari sana gitu ya. Jadi, Flash ini akan otomatis memanggil, file-file yang statik itu dari folder statik. Kemudian, untuk template itu menggunakan, di dalam folder, templates. Kita bisa membuat, folder templates gitu ya. Folder templates, nah seperti ini. Nah, di templates ini kita bisa membuat, eee, templating gitu ya dari, file HTML gitu ya. Nah, mungkin di sini kita yang pertama yang perlu dibuat adalah, ketika teman-teman pengen bikin templating, buat, file, template base-nya dulu, base HTML gitu ya. Nah, mungkin, di sini biasanya yang jadi base template itu adalah header yang mungkin, kalau teman-teman, kunjungi di beberapa web itu kan yang kurang lebih sama di semua page itu kan, page, komponen header ya. Nah itu, eee, kita akan buat, header-nya dulu gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini, nah ini, un untuk templating kita bisa menggunakan sintaks block gitu ya, sintaks block. Nah, mungkin yang akan kita nanti rubah-rubah dari base itu adalah kontennya dan juga dari, eee, detailnya gitu ya. Karena di, page-page berbeda ini bisa kita atur berbeda gitu ya. Nah ini kita, bikin, blok dulu untuk nanti kita gunakan di template-nya gitu ya. Blok, nah ini, kita bebas mau namanya mau namain apa. Nah, karena di sini kita mau bikin blok titel, kita, gunakan nama titel gitu ya. Ini kemudian, jangan lupa di end block gitu ya. Jadi end block nanti, ketika teman-teman menggunakan di, file lain gitu, teman-teman akan otomatis ketika, menggunakan blok titel ini akan masuk ke dalamnya sini gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga akan buat, blok konten gitu ya, blok konten. Nah, kurang lebih seperti ini untuk, dasarnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan, misal bikin, halaman baru. Halaman baru kita bikin home.html. Nah, ini untuk halaman home kita gitu ya. Nah, itu, kita bisa, extend dari halaman base yang kita miliki gitu ya. Kita bisa menggunakan sintaks expense dari, file base.html. Nah, ini otomatis dia akan,
extend file HTML di sini gitu ya. Jadi kita nanti tidak perlu, menginisiasi ini lagi, head lagi gitu ya, seperti itu. Nah seperti ini kemudian kita, di sini akan merubah, blok titelnya itu menjadi home gitu ya. Blok titel, kemudian di sini, blok gitu ya. Di sini kita pilih homepage, oke, home, kemudian, end block, kemudian oh ya ini kurang satu lagi. Nah seperti ini. Ini kemudian, untuk blok kontennya kita juga akan berikan lagi di sini, blok konten, kita end block gitu ya. Nah, ketika di sini di konten misal kita masukkan di sini H1, sini home page gitu ya, seperti itu. Nah ini, gimana cara gunainya, jadi di routing tadi, misal kita hapus ini ya tadi ya. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu fungsi yang udah ada di Flash, itu ada namanya render template gitu ya. Nah di sini kita, tinggal memanggilnya render template, kemudian kita hanya perlu menggunakan, memanggil home HTML gitu ya. Karena, memang sudah default-nya gitu ya. Jadi, nggak perlu kita tambahin templates, slice home.html gitu ya. Jadi otomatis dia akan, mencari dari, folder template untuk, file HTML-nya ini gitu ya, seperti itu. Nah, coba kita ganti dulu, running lagi, menggunakan home. Nah, akan tampil sesuai, yang ada di sini, titelnya sudah berganti dengan home, kemudian ini juga sudah sesuai dengan, eee, konten yang kita masukkan gitu ya. Nah, agar lebih cepat, untuk prakteknya kita akan gunakan salah satu, framework yang namanya Bootstrap gitu ya, untuk membuat komponen-komponennya gitu ya. Itu nah kita akan gunakan, header untuk header navbar. Di sini kita akan gunakan salah satunya saja gitu ya. Mungkin yang ini, oke mungkin yang ini, agar nanti bisa untuk paginasinya gitu ya. Kita akan masukkan di, bagian base gitu ya. Di bagian base di sini, seperti ini kurang lebih. Coba kita running lagi. Oh iya untuk ini belum aku masukin. Ini perlu kita masukin di bagian head. Kemudian
Ini juga perlu untuk JavaScript-nya gitu ya. Oke, sudah. Jadi sini sudah ada dari base-nya gitu ya. Itu kemudian mungkin kita bikin beberapa routing dulu ya. Mungkin kita akan bikin page user gitu ya, HTML. Page user, kemudian ini kita akan gunakan extend dari base gitu ya. Extend dari base di sini user. Ini user page. Ini udah fungsi, kemudian yang user. Oh, oh ya di sini belum kita buat. Jadi di sini kita gunakan user. Di sini tambah dari user gitu ya. Oke, udah bisa ya. Oke, kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa uh, mengarahkan navigasi ini ke route yang kita miliki gitu ya. Jadi itu pakai salah satu fungsi yang ada uh, di Python gitu ya, di Flash pakai URL for. Mungkin kita di sini ganti dulu, di sini bagian user gitu ya. Nah, di bagian link sini kita akan gunakan URL for gitu ya. Nah, ini kita gunakan sesuai fungsi yang ada di sini gitu. Ada fungsi home, ada fungsi user. Akan ke situ. Home, kemudian di sini sama untuk user. Seperti ini kira-kira. Oke, sudah berfungsi ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk action gitu ya. Teman-teman nanti bisa improve untuk kalau ingin buat istilahnya web app yang dinamis gitu ya, teman-teman bisa bisa tambahkan komponen-komponen lain kalau teman-teman pengen bikin eee, web app gitu ya dari Flash. Nah, itu pagination. Kemudian satu lagi mungkin fitur yang ada di Flash ini ya. Jadi dari Flash ini kita bisa eee, m istilahnya menampilkan data dari server yang kita miliki ke bagian front end-nya gitu ya, ke bagian template yang dimiliki. Jadi tadi kan ada sintaks yang kita gunakan untuk eee, variabel, untuk menampilkan variabel di template-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya bisa digunakan di Flash ini gitu ya. Nah, mungkin akan kita gunakan di sini ya. Di sini, jadi kita berikan berikan parameter
username, ini username, kemudian kita kirimkan saja dari, render template ini gitu ya. Nah, ini nanti bebas untuk variabelnya gitu ya, variabelnya bebas, nanti teman-teman bebas, mau pakai variabel apa, teman-teman bisa kirim data apapun lewat, render template ini gitu ya. Nah, di sini kita bisa, panggil gitu ya, lalu ya kurang lebih seperti ini. Di bagian user, oke, karena membutuhkan parameter ya, eee, central AI. Oh, sebentar. For endpoint user, did you forget to specify file? Oke, ini masih error ya teman-teman. Oke, coba kita di sini pakai user. Apakah bisa? Not bit URL for and harusnya bisa ya. User username. Oke, masih bermasalah ya. Oke. Mungkin langsung aja di sini kita pakai username. Nah, jadi, kurang lebih seperti itu untuk, fungsinya. Jadi kita bisa mengirim data dari, server kita ke template-nya gitu ya. Jadi di sini, nah, untuk pengembangannya nanti teman-teman mungkin bisa gunakan, karena mungkin teman-teman, ada yang udah pernah pakai machine learning gitu ya. Nah, jadi, kenapa kita make, Flash juga gitu ya. Jadi, eee, karena untuk machine learning, salah satunya itu kan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kita biar, bisa mendeploy gitu ya, mendeploy, dari model yang kita hasilkan itu ke dalam web. Nah, itu teman-teman bisa gunakan di sini, kemudian, data yang hasil dari prediksi itu, teman-teman bisa salurkan lewat, variabel ke bagian template gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk, kalau teman-teman ingin mengembangkan gitu ya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Itu untuk, transfer data ke template. Nah, mungkin, untuk prakteknya itu aja karena ini mungkin masih, eee, introduction ya untuk awal-awal aja, teman-teman bisa lebih explore lagi gitu ya, explore lagi di, dokumentasinya itu, banyak banget untuk, fungsi-fungsi yang bisa kita kita gunakan gitu ya, static file, gimana menggunakan static file gitu ya. Kemudian, eee, ini, menggunakan blueprints, dan views gitu ya. Nah, itu nanti juga akan berguna banget ya, blueprint, kemudian apalagi ya, untuk membuat custom error page gitu ya, ketika teman-teman mungkin nanti, eee, mengguna ada user yang menggunakan, website teman-teman dan mengakses, eee, link yang itu nggak terdaftar, itu nanti otomatis dia akan, eee, bisa teman-teman custom gitu ya. Jadi nggak tampilannya nggak seperti ini untuk,
ketika user itu mengakses, not found URL gitu ya. Nah itu teman-teman bisa custom di situ, gitu. Ini banyak sekali ya teman-teman, teman-teman bisa explore lebih dalam gitu ya dan untuk, ini untuk koneksi ke database menggunakan, SQL Alchemy gitu ya yang udah ada di Flash gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu mungkin untuk materi yang bisa aku sampaikan, mungkin ada, pertanyaan, boleh disampaikan gitu ya. Makasih Kak Gazi semuanya. Kan di sini tadi caranya bikin Python ya Kak ya, ngoding-ngoding gitu. Ini banyak ngomong Kak Gazi. Mungkin yang mau tanya bisa tulis di kolom chat atau ada yang bisa on mic mungkin ya langsung guys. Oke, silahkan silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apa nih ya Kak? Oke, aku nih Kak dari CMP. Tadi aku lihat webinarnya Kak Gazi, aku agak terbengang-bengang. Oh ya, tapi jadi pengalaman baru juga sih buat aku ikut belajar tentang gimana caranya sih ngoding gitu. Teman-teman mungkin mau tanya sih atau saking udah jelasnya kali ya Kak ya sampai teman-teman di sini juga udah pertanyaan. Iya, oke. Ini Oke. suaraku putus-putus atau enggak sih? Kok Enggak kayaknya jelas, enggak, jelas kan ya? enggak jelas. Enggak. Oh, oke oke. Teman-teman, kesempatan terakhir di sesi webinar ini, tapi mungkin kalau mau nanya ke Kak Gazi lewat chat personal gitu boleh kali ya Kak, buat teman-teman mungkin belum kepikiran terus mungkin tanya nih ke Kak Gazi bisa bisa nggak Kak personal chat? Iya, boleh boleh, boleh banget kalau mau tanya-tanya yang lain terkait. Oke. Oke teman-teman, jadi nanti kalau emang teman-teman pas nyoba terus pas nggak bisa, jadi ke Kak Gazi ya, nanya tentang gimana caranya menyelesaikan apa yang teman-teman nggak Iya, sebelum kita tutup aja ya webinar pada teman gitu Kak, buat teman-teman atau saran latihan banyak atau apa gitu Kak. oke. Oke, mungkin untuk closing statement ya, untuk teman-teman, karena ini kan memang apa ya, webinar hard skill ya gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman belum punya, basic yang, kuat gitu ya, nah itu juga mungkin agak kesulitan juga, aku maklumin juga gitu ya. Aku maklumin juga, teman-teman bisa istilahnya, minimal explore gitu ya, minimal explore, eee, agar teman-teman tuh istilahnya tahu, bagian umumnya saja gitu ya. Jadi ketika teman-teman pengen, kolaborasi dengan tim teknologi, teman-teman tuh udah nggak asing gitu dengan apa, istilah-istilah, teknologi yang digunakan tuh. Nah, itu perlu juga gitu ya. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang dari, graphic design, eee, dari back end, community manager, CMP gitu ya, itu juga bisa istilahnya tahu dasar-dasarnya aja gitu ya. Nah, kemudian teman-teman dari text processing, NLP ini teman-teman bisa, lebih kembangkan lagi gitu ya.
teman-teman selain bisa melatih modelnya, teman-teman juga bisa, mendeploy modelnya itu di, menggunakan Flash ini gitu ya. Nah itu, otomatis nanti, model yang teman-teman latih itu akan, lebih lebih bisa digunakan gitulah. Jadi, lebih bisa digunakan oleh orang-orang awam melalui, web aplikasi yang teman-teman, bangun melalui menggunakan, Flash ini, gitu. Jadi tetap semangat untuk, belajar. Jadi, belajar itu nggak hanya dari, satu sumber aja, tapi teman-teman, banyak banget sumber belajar di luar sana, itu manfaatkan gitu ya. Dan selama di Sentral A ini juga dimanfaatkan untuk, belajar untuk upgrade ilmu gitu ya, seperti itu. Mungkin dari aku seperti itu sih, Audia. Oke, makasih Kak Gazi. Kalau aku boleh nyimpulin dikit nih Kak dari proses assessment tadi, berarti teman-teman di sini tuh, manfaatin teman-teman lagi sebanyak-banyaknya untuk, explore hal-hal baru atau teman-teman ngembangin lagi nih skill teman-teman kayak makan yang udah isi pada kami. Sebelum kita tutup webinar pada malam hari ini, aku ngajak teman-teman untuk on cam untuk didokumentasiin supaya kenangan kita ada webinar bareng kali ini. Mungkin yang bisa on cam. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain on cam juga, aku mau ingetin teman-teman untuk absensi di chat supaya teman-teman record ya kehadirannya pada malam hari ini. Oke, mungkin udah nih ya yang on cam ya. Oke, ada. Oke. Satu, mungkin 2 menit lagi kali ya. Karena nggak ada yang on cam-nya. 2, 3. Oke. 2, 3. Oke. Jadi lagi buat sama menjadi moderator ada kesalahan kata mau mengatakan assalamualaikum. Jangan lupa untuk isi absensi ya teman-teman ya.